Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Geografi yang akan membahas materi tentang sungai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama aku Angelin Kristiana. Hai guys, perkenalkan nama saya Meja di kelas 1. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad Santosa. Perkenalkan, namaku Dea Syarifatul Latifah dari Hai guys, namaku Kencana Triazra. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Pengertian sungai. Sungai adalah aliran air alami di permukaan bumi yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, lalu bermuara ke danau, laut, ataupun sungai yang lainnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis sungai berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, ada sungai konsekuen, mengalir searah dengan kemiringan lereng awal dan merupakan sungai pertama yang terbentuk. Dan yang kedua, ada sungai subkonsekuen, mengalir mengikuti struktur batuan atau jalur yang lebih lemah, dan alirannya itu tegak lurus serta mengikuti aliran sungai utama. Yang ketiga, ada sungai obsekuen, mengalirnya itu berlawanan arah dengan kemiringan lereng sungai konsekuen. Yang keempat, ada sungai resekuen. Mengalirnya itu searah dengan sungai konsekuen, tetapi kemudian berbentuk cabang. Dan yang terakhir ada sungai insekuen. Arah alirannya tidak dipengaruhi oleh struktur batuan dan pola alirannya itu cenderung tidak beraturan atau tidak teratur. Today, aku mau ngejelasin ke kalian mengenai proses terbentuknya sungai. Nah, awal-awal terjadi presipitasi atau bisa kita bilang yaitu hujan. Jadi, air hujan yang turun ke permukaan bumi. Kemudian, proses yang kedua yaitu runoff atau bisa kita bilang yaitu aliran permukaan. Maksudnya gimana sih? Jadi guys, kan yang pertama itu kan hujan turun. Nah, misalnya dia turun di dataran yang tinggi, sehingga terjadilah runoff. Dia turun ke dataran yang lebih rendah atau tempat yang lebih rendah. Itu dalam proses tersebut disebut yaitu runoff. Kemudian di dalam proses runoff ini terjadi juga yang namanya infiltrasi atau penyerapan air. Nih, dia lewat nih. Terus tanah-tanah ini menyerap air tersebut sehingga terjadilah yaitu air tanah seperti itu. Dan kemudian dalam proses tersebut terjadi juga erosi. Jika aliran tersebut berlangsung cukup lama akan terjadi erosi atau pengikisan pada tanah maupun pada batu sehingga terbentuklah seperti cembungan seperti ini sehingga airnya tuh mengalir di tempat yang sama gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah sedimentasi atau pengendapan. Biasanya pengendapan ini itu terjadi di bagian hilir. Nah, teman-teman tahu kan kalau sungai itu ada hulu dan hilir. Hulu itu yang awal-awal itu loh yang ngebuat aliran sungainya menuju ke tempat hilir atau yang lebih luas. Nah, teman-teman, kenapa terjadi pengendapan? Ketika proses pengaliran air tersebut terdapat tanah-tanah ataupun seperti pasir atau batu, dia ngikut ke aliran air tersebut. Sehingga sedimentasi atau material tersebut mengendap di bagian hilir seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi aku udah jelasin nih proses terbentuknya sungai. Dan selanjutnya aku juga akan menjelasin mengenai ciri-ciri dari sungai yang pastinya teman-teman harus tahu nih. Aku bakal sebutin ya, didengerin, coba pasang telinganya. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu sungai itu mengalir dari hulu atau kita bisa bilang ini tuh adalah tempat tinggi menuju hilir
atau kita bisa bilang ini itu adalah tempat yang rendah seperti itu. Terus yang kedua, sungai itu membentuk suatu lembah nih teman-teman. Lembah. Dan juga sungai itu yang kita tahu kan dia berkelok-kelok ya. Itu tuh juga bisa disebut dengan meander. Dan sungai itu membentuk dataran yang banjir. Jadi karena terjadinya erosi yang tadinya datarannya melempeng aja, kayak lurus aja, lama-lama dia terkikis, sehingga pada saat hujan airnya tertampung dan kita bisa bilang adalah dataran yang terkena banjir. Seperti itu, dataran banjir. Nah, lanjut yaitu yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mengalami proses erosi dan sedimentasi. Dan itu udah aku jelasin dari proses terbentuknya sungai ya teman-teman. Ya, pastinya terjadi erosi atau pengikisan dan sedimentasi yaitu pengendapan. Oke, lanjut yang keempat yaitu memiliki debit air atau jumlah air yang berbeda-beda. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih, Angel? Nah, jadi maksudnya sungai yang berbeda-beda itu jenis airnya berbeda-beda. Itu maksudnya tiap sungai itu tergantung jenis terbentuknya tuh kayak gimana, teman-teman. Ada yang karena musiman, jadinya airnya ada yang karena memang sudah dari sananya ya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima, ciri-ciri yang kelima yaitu sungai itu menjadi habitat bagi makhluk hidup. Nah, teman-teman, ini penting banget nih, makanya jangan buang sampah ke sungai. Karena selain mencemari lingkungan, kita juga bisa membunuh makhluk hidup yang di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam, ciri-ciri yang keenam itu sungai itu bermuara ke danau, ke laut, ataupun ke sungai lain. Jadi walaupun dia sungai, dia masih ada menghubung ke tempat lain, bisa ke sungai. Jadi misalnya dari dataran tinggi nih, hujan, dia ke dataran rendah, terbentuklah sungai. Nah, dari sini sungai ini menuju kembali ke laut, dan dari laut bisa terjadi penguapan, terbentuk awan, bisa jadi hujan lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu aja ciri-cirinya. Jadi di sini saya menjelaskan berbagai jenis sungai berdasarkan sumber airnya dan juga dari debit airnya. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasan dari jenis sungai berdasarkan sumber air. Yang pertama ada sungai hujan. Jadi sungai hujan ini sesuai namanya merupakan sungai yang sumber air itu berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Dan sungai hujan ini tuh sangat bergantung pada vegetasi di hulunya. Yang dimana jika hutan gundul, maka sungai ini akan rentan banjir bandang karena tidak ada akar pohon yang menahan air. Dan untuk lokasi dari sungai hujan ini berada di sebagian besar ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Contohnya itu Sungai Bengawan Solo atau Sungai Musi yang ada di Sumatera. Selanjutnya ada Sungai Glaster atau Sungai Es. Nah, jadi sungai ini tuh berasal dari proses pencairan es atau salju abadi. Dan debit airnya itu unik karena cenderung meningkat di siang hari atau musim kemarau, yang dimana proses pencairannya itu terjadi lebih cepat. Lokasinya itu ada Sungai Gangga di India dan juga sungai-sungai di wilayah Alaska atau Islandia. Nah, selanjutnya ada sungai campuran. Nah, jadi sungai ini tuh merupakan sungai yang mendapatkan pasokan dari air hujan dan juga lelehan glaser atau es. Nah, keunggulan dari sungai campuran ini tuh dia tuh hampir tidak pernah kering di musim kemarau dikarenakan akan tetap mendapat pasokan dari lelehan es. Dan untuk lokasinya ini ada di Sungai Digul dan juga Sungai Membrano di Papua. Nah, jadi tadi kita sudah membahas jenis sungai berdasarkan sumber airnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis sungai berdasarkan debit airnya. Nah, kalian masih ingat nggak debit air itu apa? Kalau kalian lupa atau mungkin nggak tahu, jadi debit air itu adalah volume air yang mengalir dalam satu waktu. Misalnya itu satu waktunya meter kubik per detik. Jadi yang pertama itu jenis sungai berdasarkan debit air ada sungai permanen atau perennial. Jadi sungai perennial ini adalah sungai yang aliran sungainya itu mengalir sepanjang tahun, tidak peduli sedang musim hujan maupun kemarau. Dan juga didukung oleh curah hujan yang tinggi dan daerah tangkapan air berupa hutan lebat yang menjadi cadangan air tanah. Lokasinya ada di Sungai Kapuas, Kalimantan,
Sungai Mahakam Kalimantan dan juga Sungai Amazon Brazil. Lalu yang kedua ada sungai periodik atau musiman. Jadi sungai periodik ini bukan sungai yang airnya itu meluap saat musim hujan, namun menyusut drastis bahkan kering saat musim kemarau. Sungai periodik ini banyak ditemukan di daerah dengan perbedaan musim yang kontras, dan juga tanah di sekitarnya itu biasanya dijadikan untuk pertanian tanpa bantuan irigasi buatan. Untuk lokasinya ada di sungai di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Sungai Darling di Australia. Dan yang terakhir ada sungai episodik atau efemeral. Jadi sungai ini adalah sungai yang airnya itu hanya ada dalam waktu singkat saat terjadi hujan. Setelah itu kering kembali. Nah, dan sungai episodik ini tuh terdapat di daerah gurun atau juga jalur sungainya itu dikira jalan setapak biasa saat kering, padahal berisiko banjir bandang saat tiba-tiba itu hujan. Lokasinya itu ada di Wadi di Gurun Sahara atau daerah pedalaman Arab Saudi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan klasifikasi pola aliran sungai. Jadi langsung aja nih kita bahas satu persatu nih teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah pola dendritik nih. Sesuai dengan namanya nih, pola ini tuh terlihat seperti cabang atau ranting pohon. Nah, hal ini terjadi karena sungai mengalir di daerah dengan batuannya sejenis atau dataran rendah yang landai, sehingga air bebas bercabang ke segala arah mengikuti erosi yang seragam. Lanjut pola yang kedua, yaitu adalah pola radial. Pola ini sangat unik nih, karena sangat dipengaruhi oleh ketinggian dan terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah radial sentrifugal. Jadi alirannya itu menyebar keluar meninggalkan puncak karena mengikuti lereng gunung yang berbentuk kerucut. Lalu jenis yang kedua, yaitu adalah radial sentripetal. Ini tuh kebalikannya dari sentrifugal nih teman-teman. Jadi aliran ini tuh mengumpul menuju satu pusat karena adanya cekungan. Lanjut yang ketiga, ada namanya pola trellis. Jadi pola ini tuh menyerupai pagar atau terali besi. Nah, ini memiliki ciri khas, yaitu adalah sungai utama yang sejajar. Lalu anak-anaknya sungainya bermuara dengan sudut hampir siku-siku 90 derajat. Pola ini tuh terbentuk karena adanya struktur batuan lipatan yang memaksa air mengalir di lembah-lembah yang sejajar. Lanjut pada pola yang keempat, itu adalah pola rektangular. Ini tuh sekilas mirip trellis, namun penyebabnya berbeda. Pola ini tuh murni terbentuk karena adanya retakan atau patahan pada batuan keras. Air sungai akan berbelok tajam mengikuti garis retakan tersebut, sehingga terlihat seperti patah-patah. Lanjut pada poin terakhir, jadi ini terdapat pola paralel, atau biasa disebut sejajar. Pada pola ini ditandai dengan aliran sungai yang mengalir lurus dan berdampingan secara konsisten. Ini terjadi karena lereng yang sangat curam dan memanjang, sehingga gravitasi memaksa air turun dengan cepat ke bawah tanpa sempat membentuk banyak cabang nih teman-teman. Di sini aku akan membahas tentang manfaat dan upaya konservasi sungai. Kalian tahu nggak sih maksud dari konservasi itu apa? Konservasi adalah upaya untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam agar tetap ada dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, untuk manfaat dari konservasi sungai adalah yang pertama, untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sungai yang bersih dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan mengairi sawah. Yang kedua, mencegah banjir. Sungai yang terawat dan tidak dipenuhi sampah dapat mengalir dengan lancar sehingga risiko banjir berkurang. Yang ketiga, menjaga ekosistem sungai. Konservasi membantu melindungi ikan, tumbuhan air, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sungai. Dan yang terakhir, mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan kita menjaga sungai tetap bersih, lingkungan sekitar menjadi lebih sehat dan nyaman. Dan ada pun upaya konservasi sungai, tidak membuang sampah ke sungai, melakukan kerja bakti membersihkan sungai, menanam pohon di sekitar sungai, menghemat penggunaan air, dan yang pastinya mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Limbah deterjen dan bahan kimia dapat mencemari air sungai dan membahayakan makhluk hidup. Jadi, konservasi sungai sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kehidupan manusia. Kita bisa membantu mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah ke sungai, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Sungai yang bersih membuat hidup menjadi lebih sehat dan nyaman. Jadi di sini aku ingin membahas tentang berita dan fun fact mengenai sungai yang ada di kota Paris, yaitu Sungai Seine. Jadi Sungai Seine merupakan sungai utama di Prancis yang membelah kota Paris.
Panjangnya sekitar 777 km dan alirannya melewati banyak sekali tempat-tempat terkenal, seperti contohnya Menara Eiffel, Museum Louvre, dan Katedral Notre Dame. Sungai ini bermuara di Selat Inggris dan sejak zaman dahulu menjadi jalur penting untuk perdagangan, transportasi, dan perkembangan kota Paris. Bahkan banyak sejarawan menyebut Sungai Seine sebagai urat nadi yang membantu membentuk sejarah Paris dan Perancis. Karena keindahannya, Sungai Seine sering dijadikan tempat wisata favorit. Di sepanjang sungai terdapat banyak sekali jembatan cantik, kapal wisata, kafe, dan bangunan bersejarah. Pada malam hari, suasana di sekitar Sungai Seine menjadi sangat indah karena lampu-lampu kota Paris memantul di permukaan air. Namun di balik keindahannya, Sungai Seine pernah mengalami masalah besar akibat pencemaran air. Sejak tahun 1923, warga Paris dilarang untuk berenang di sungai ini karena kualitas airnya dianggap terlalu kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Penyebab pencemaran berasal dari limbah kota, aktivitas industri, dan sistem pembuangan air yang belum baik pada masa itu. Bahkan pada tahun 1970-an, kondisi Sungai Seine sempat dianggap hampir mati secara biologis karena tingkat pencemaran yang sangat tinggi. Menjelang Olimpiade Paris 2024, pemerintah Prancis melakukan proyek pembersihan besar-besaran untuk memperbaiki kualitas air Sungai Seine. Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 1,4 miliar euro atau sekitar 24 triliun rupiah. Proyek tersebut meliputi pembangunan tempat penampungan air hujan raksasa, perbaikan saluran limbah, serta pengurangan pembuangan kotoran langsung ke sungai. Berkat proyek ini, jumlah ikan di Sungai Seine meningkat pesat dibandingkan beberapa puluh tahun lalu. Hasilnya, pada tahun 2025, Sungai Seine akhirnya resmi dibuka kembali untuk aktivitas berenang setelah hampir 100 tahun ditutup. Pemerintah membuka 3 area khusus berenang, salah satunya dekat Menara Eiffel dan Katedral Notre Dame. Setiap lokasi dilengkapi penjaga pantai, ruang ganti, serta pemeriksa kualitas air setiap hari agar tetap aman digunakan untuk masyarakat. Warga Paris langsung antusias karena banyak generasi sebelumnya belum pernah merasakan berenang di Sungai Seine. Bahkan banyak wisatawan juga penasaran ingin mencoba pengalaman berenang di sungai terkenal tersebut. Walaupun begitu, pemerintah tetap kadang menutup area berenang sementara jika kualitas air menurun akibat hujan deras atau limbah yang terbawa arus. Selain berita tersebut, Sungai Seine juga punya banyak fun fact menarik loh. Salah satunya upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang dilakukan di sepanjang Sungai Seine. Bukan di stadion seperti biasa. Para atlet di berbagai negara berparade menggunakan kapal menyusuri sungai di kota Paris. Acara ini menjadi perhatian dunia karena dianggap unik dan menarik. Fun fact lainnya, Sungai Seine juga memiliki lebih dari 30 jembatan di wilayah Paris. Salah satunya yang paling terkenal adalah Pont Neuf yang justru artinya itu adalah jembatan baru. Padahal, jembatan itu merupakan jembatan tertua yang ada di Paris dan masih berdiri sampai sekarang. Sungai Seine juga sering muncul di dalam film-film, lukisan, dan karya sastra terkenal. Banyak seniman dan penulis terinspirasi oleh suasana romantis di sekitar sungai ini. Karena itu, Sungai Seine sering dianggap sebagai simbol keindahan dan budaya kota Paris. Walaupun sekarang kondisinya jauh lebih bersih, aktivitas di Sungai Seine tetap sangat padat. Kapal wisata, transportasi air, dan kegiatan masyarakat membuat sungai ini selalu ramai setiap hari. Pada tahun 2026, bahkan sempat terjadi kecelakaan ketika sebuah bus tercebur ke Sungai Seine setelah menabrak kendaraan lain di Paris. Untungnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan diselamatkan dengan cepat. Dari cerita Sungai Seine ini, kita bisa belajar bahwa sungai bukan cuma sekedar sumber air atau tempat wisata, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sungai juga dapat dimanfaatkan untuk transportasi, kegiatan ekonomi, olahraga, hingga pariwisata. Karena itu, kebersihan dan kelestarian sungai harus selalu dijaga supaya tetap aman, bersih, dan bermanfaat bagi semua orang di masa depan.